Halo adik-adik, puji Tuhan. Wah, sukacita ya kita hari ini bisa bersama-sama lagi bertemu untuk sidang anak-anak. Nah adik-adik, tanpa terasa ya, sebentar lagi tanggal berapa coba? Tanggal 17. Siapa yang tahu tanggal 17 itu hari apa? Hari Selasa. Ya betul, tapi Maksud Kak Indah, tanggal 17 itu hari yang sangat spesial bagi negara Indonesia. Siapa yang tahu? Ya benar, hari kemerdekaan bangsa negara Indonesia. Siapa yang di rumahnya sudah pasang bendera? Ya, sudah pasang semua ya tentunya, bahkan dari awal-awal bulan Agustus ya. Lalu siapa yang di sini hafal lagu Indonesia Raya? Wah, hampir semua juga ya, karena di sekolah juga diajarkan. Adik-adik harus tahu lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya ya. Karena lagu itu adalah satu lagu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Tapi hari ini kita nggak mau nyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya. Nanti kita nyanyikan tanggal 17 Agustus. Sekarang kita mau mulai sidang anak-anak kita. Nah, sebelum mulai sidang anak-anak kita, yuk Kak Indah ajak kalian melatih roh, menyeru nama Tuhan ya. Kalian yang di rumah, buka mulut, buka hati, melatih roh. Kita seru nama Tuhan sama-sama. Setelah itu kita berdoa ya. Yuk. Oh Tuhan Yesus. 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 Puji Tuhan. Wah, adik-adik yang di rumah semangat sekali ya. Kalian memang luar biasa. Nah, sekarang kita mau doa sama-sama. Siapa yang mau pimpin doa? Susah ya kalau online ya, tapi Kak Indah mau kasih waktu nih sama kalian. Setengah menit deh berdoa di rumah. Kita doa sama-sama, kalian doa di rumah, Kak Indah doa di tempat ini. Lalu setelah itu Kak Indah akan pimpin kalian semua di dalam doa. Yuk kita doa sama-sama ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu. Hari ini kami masih boleh bersama-sama bersidang bersama dengan setiap anak-anak. Tuhan, kami mengucap syukur Kau masih memberikan waktu yang terbaik bagi kami. Berkati hari ini, berkati telinga, mata, hati kami, supaya kami bisa berseru kepadamu, memuji Tuhan, mendengarkan firman, belajar bersama-sama untuk menghafalkan ayat. Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita sudah berdoa. Pasti kalian lebih semangat lagi. Sekarang waktunya kita berkidung. Nah, kidungnya cukup pendek, tapi sangat sukacita. Adik-adik, siapa yang tahu lagu Pada Iblis Lalu Tidak? Sudah sering dinyanyikan ya mestinya ya. Siapa coba? Wah, semua bisa. Oke, yang belum bisa coba kalau di rumah ada kidung, kalian bisa buka kidung 640. Kita nyanyi kidung ini 2 kali ya tanpa gerakan dulu. Lalu nanti kalau sudah sedikit hafal kita pakai gerakan. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Pada iblis lalu tidak, pada Bapa pastian, supaya rencana Tuhan genap pula sempurna. Waktuku taat perintah, Tuhan berikanlah kuasa. Biar nagarumu melimpah, muradmu terlaksana. Sekali lagi. Pada iblis lalu tidak, pada Bapa pastian, supaya rencana Tuhan genap pula sempurna. Waktuku taat perintah, Tuhan berikanlah kuasa. Biar nagarumu melimpah, muradmu terlaksana. Wah, adik-adik luar biasa. Tapi kita hari ini tetap mau belajar pakai gerakan ya, supaya nyanyinya tambah semangat. Kita mau berdiri sama-sama. Kalian yang di rumah temanin Kak Indah berdiri ya. Kita nyanyi kidung ini 2 kali tapi pakai gerakan. Yuk kita berdiri sama-sama ya. 1, 2, 3. Pada iblis lalu tidak,
ini sama gerakannya bersama-sama keluarga kalian ya, supaya lebih sukacita. Oke, Kidung kita sampai di sini. Kalian waktunya sekarang dengerin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, kali ini Kak Kesha akan membawakan cerita yang berjudul Semua Mulia dan Hormat Hanya Bagi Tuhan. Nah, cerita kita hari ini tentang tabut Allah yang dirampas. Adik-adik ada yang tahu nggak apa itu tabut Allah? Nah, Kak Kesha jelaskan sedikit ya. Jadi, di dalam kemah suci di bagian yang paling dalam ada tabut Allah. Nah, tabut Allah ini adalah sebuah wadah yang di dalamnya ada 3 benda, yaitu 2 loh batu, tongkat Harun yang bertunas, dan mana yang tersembunyi atau roti yang turun dari surga. Nah, adik-adik, tabut Allah ini melambangkan diri Allah sendiri. Jadi, kita harus memuliakan diri Allah sendiri. Nah, adik-adik, cerita ini berawal dari orang-orang Filistin dan orang-orang Israel yang sedang berperang. Nah, orang-orang Israel ini tidak menguduskan tabut Allah. Mereka malah membawa tabut Allah ke tempat mereka berperang, sehingga Allah menghukum mereka dan membuat orang-orang Israel kalah dalam peperangan, sehingga tabut Allah ini dirampas oleh orang-orang Filistin. Nah, adik-adik, orang-orang Filistin ini membawa tabut Allah ke sebuah tempat yang bernama Asdod. Nah, mereka menempatkan tabut Allah ini di dalam kuil, di samping dewa mereka yang mereka sebut Dagon. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata keesokan harinya patung dewa mereka yang bernama Dagon itu, patung itu jatuh tertelungkup, bahkan tangannya terpenggal. Lalu orang-orang di Asdod ini mereka pada ketakutan, karena bukan hanya itu yang terjadi adik-adik, tetapi mereka juga terkena tulah. Mereka kena yang namanya borok. Mereka garuk-garuk sampai mereka teriak, aduh tolong. Karena gatalnya sampai tidak tertolong lagi, mereka menggaruk sampai perih, sampai sakit. Lalu juga tikus-tikus keluar dari dalam tanah dan memakan semua hasil panen mereka. Nah, adik-adik, akhirnya orang-orang Asdod tidak mau lagi membiarkan tabut Allah diam di tempat mereka, karena mereka sudah tidak tahan dengan hukuman yang Allah berikan, sehingga orang-orang di Asdod mengirim tabut Allah ini ke sebuah tempat lain lagi yang bernama Gad. Nah, di Gad ini Allah juga menghukum orang-orang Gad. Allah juga memberikan tulah kepada mereka, sehingga mereka merasakan gatal yang sangat gatal. Mereka garuk tapi tetap gatal dan mereka garuk sampai perih. Lalu mereka juga terkena tulah tikus-tikus yang memakan hasil panen mereka. Akhirnya orang-orang Gad pun memindahkan tabut Allah ke sebuah tempat lain lagi yang bernama Ekron. Tetapi orang-orang Ekron tidak mau menerima tabut Allah, karena mereka berpikir bahwa orang-orang Gad mengirim tabut Allah ke Ekron berniat supaya orang-orang Ekron mati. Nah, akhirnya orang-orang Filistin, raja-raja Filistin, mereka mengadakan satu rapat. Tabut Allah ini mau dibawa kemana? Nah, akhirnya mereka meletakkan tabut Allah ini di satu gerobak, satu kotak yang baru, dan ditarik oleh lembu, seekor lembu. Nah, adik-adik, lembu ini tidak digiring oleh siapapun. Jadi lembu ini dia hanya membawa tabut Allah ini ke tempat sesuai keinginan mereka. Lalu raja-raja dari Filistin mereka ngomong seperti ini, kalau sampai lembu ini ke tempat yang bernama Bet-Semes, berarti Allah itu sungguh mulia. Nah, akhirnya ketika mereka membiarkan lembu ini berjandirian, mereka dengan diam-diam mengikuti lembu ini untuk melihat di mana lembu itu akan berhenti. Ternyata adik-adik, lembu itu berhenti di sebuah ladang yang milik seorang yang bernama Yosua. Adik-adik tahu ladang ini ada di mana? Ya, ladang ini ada di Bet-Semes. Oh, puji Tuhan adik-adik.
Akhirnya raja-raja Filistin itu pun mereka balik ke negeri mereka karena mereka melihat bahwa tabut Allah itu sudah kembali ke Betsemes seperti apa yang tadi raja-raja bicarakan. Nah, adik-adik, kita perlu belajar hari ini. Kita perlu melatih diri kita. Kak Kesha pun perlu melatih diri Kak Kesha sendiri supaya menguduskan Allah, memuliakan Allah. Seperti tadi misalnya di cerita Allah diletakkan di samping patung dewa mereka yang bernama patung apa? Patung Dagon. Tapi yang terjadi apa? Patung Dagon itu jatuh tertelungkup. Nah, adik-adik, hari ini kita tidak boleh menyamakan diri Allah sendiri dengan hal-hal selain Allah. Misalnya dengan hal game, atau ada yang suka baca novel, atau ada yang suka nonton TV, nonton YouTube. Kita tidak boleh menyamakan diri Allah dengan hal-hal yang seperti itu, karena Allah itu sungguh mulia. Nah, adik-adik, sama halnya dengan saat kita datang sidang seperti saat ini nih, adik-adik nonton, adik-adik perlu belajar menguduskan waktu, menguduskan diri adik-adik. Jangan nonton YouTube atau nonton cerita Kak Kesha ini, dengar cerita ini sambil makan, sambil tidur, atau sambil bercanda. Nah, adik-adik, kita harus fokus, kita harus saat datang menikmati Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menikmati Tuhan. Sama halnya juga seperti OKM. Nah, OKM kita juga harus sungguh-sungguh. Misalnya OKM kan biasanya dari jam 4 sampai kurang lebih setengah 6. Nah, adik-adik harus menguduskan selama waktu itu. Adik-adik harus menikmati Tuhan. Juga misalnya pas hari Minggu ada sidang online kan, sidang online anak-anak dari jam 8 sampai jam 9. Adik-adik harus belajar, Kak Kesha pun harus belajar menguduskan waktu dari jam 8 sampai jam 9 untuk menikmati Tuhan bersama-sama. Karena Allah itu sungguh mulia, Dia Allah yang patut mendapatkan segala kemuliaan. Oh adik-adik, kiranya melalui cerita Kak Kesha hari ini kita bisa sama-sama berlatih. Adik-adik juga Kak Kesha bisa sama-sama berlatih. Ketika datang kepada Tuhan, kita juga menguduskan Tuhan. Nah, tidak boleh mempedulikan hal yang lain. Nah, adik-adik, cerita Kak Kesha sampai di sini dulu ya. Kak Kesha terima kasih adik-adik sudah mau mendengarkan, dan sampai jumpa di cerita Kak Kesha yang selanjutnya. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ica. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita kan? Ceritanya tentang apa tadi? Iya, bener banget, tentang tabut Tuhan yang dicuri oleh orang Filistin. Nah, adik-adik, dari cerita itu tadi menjelaskan sebenarnya bahwa Tuhan itu, Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan Allah yang kudus, tidak bisa disamakan dan tidak bisa tertandingi oleh apapun juga. Termasuk tadi kan orang Filistin membandingkannya dengan Allah mereka, berhala mereka. Tapi Tuhan Allah menunjukkan kekuasaannya. Akhirnya semua berhala-berhala orang Filistin dihancurkan, dijatuhkan patung-patungnya. Juga orang Filistin dihukum oleh Tuhan. Nah, adik-adik, biar cerita hari ini bisa semakin kita hafal dan tertanam di dalam diri kita, biarlah Kak Ica juga mau mengajak adik-adik untuk ayat hafalan bersama-sama. Yuk, buka Alkitabnya sama-sama. Siapin dulu Alkitabnya. Boleh diambil dulu ya. Sambil Kak Ica buka ayat Alkitabnya. Oke, udah siap semua belum Alkitabnya? Sekarang ayat hafalannya ada di 1 Samuel 6 ayat 20a. 1 Samuel 6 ayat 20a. 1 Samuel itu ada di kitab Perjanjian Lama. Jadi 1 Samuel 6 ayat 20a. Kak Ica bacakan dahulu ya. 1 Samuel 6 ayat 20a. Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Yuk, coba kita hafalkan bersama-sama. 1 Samuel 6 ayat 20a. Siapakah
yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Oke, ayat hafalannya gampang banget kan? Pendek ya, bisa dihafalin. Habis video ini bisa minta tolong mama papanya buat koreksi, buat hafalan sama-sama ya, biar adik-adik juga firman Tuhannya nggak cuma lewat begitu aja, tapi adik-adik juga bisa tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang kudus. Oke, sekarang Kak Ica akan tutup sidang anak-anak ini di dalam doa. Yuk, ambil sikap doa yang baik bersama-sama. Gimana sikap doanya yang baik? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Sebelum berdoa, kita seru nama Tuhan dulu 3 kali yuk. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amin. Yuk, doa ikutin Kak Ica ya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas cerita hari ini. Kami mengetahui bahwa Dikau adalah Tuhan yang kudus. Tuhan berkati kami agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang datang dengan sungguh-sungguh ketika bersidang atau ketika beribadah kepadamu. Tuhan berkati penghidupan kami, biarlah kami terus menjadi anak-anak Allah yang senantiasa taat kepada dirimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sidang anak-anak kita sampai di sini. Jangan lupa ikut sidang anak-anak bisa online lewat Zoom atau bisa nonton video YouTube ini ya. Sampai jumpa di sidang anak-anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.